Kita semua mendapatkan kesuksesan, harapan untuk hidup lebih baik, pekerjaan yang stabil, dan impian yang tercapai. Tapi ada satu hal yang sering kali kita abaikan. Apa yang terjadi jika kita mengabaikan tanggung jawab dalam hidup kita? Inilah kisah Ardi, seorang pria yang tenggelam dalam asap kehidupan akibat kelalaiannya dalam dunia kerja. Kisahnya bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan arah hidup. Mari kita ikuti perjalanan Ardi. Ardi, seorang pria berusia 30 tahun, adalah sosok yang tampak memiliki segala sesuatu yang orang lain idam-idamkan. Karirnya di perusahaan besar di kota besar terlihat cemerlang. Ia bekerja sebagai supervisor di bagian pemasaran dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sedikit lebih. Namun di balik penampilannya yang tenang, ada rasa tidak puas yang menggerogoti dirinya. Sejak pertama kali bergabung di perusahaan itu, Ardi sudah merasa bahwa dirinya lebih layak dari sekedar posisi ini. Ia merasa bisa lebih dari sekedar pengawas yang duduk di belakang meja, memberikan instruksi. Ia ingin lebih cepat, lebih banyak. Namun apa yang Ardi tidak sadari adalah bahwa ambisinya mulai terlepas dari dasar yang kuat, kerja keras, dedikasi, dan tanggung jawab. Ardi sering menunda-nunda pekerjaan, berharap orang lain akan mengerjakannya. Ia lebih suka mencari cara untuk menghindar dari tugas yang berat, memilih untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak banyak membutuhkan perhatian. Ia tahu betul bagaimana cara bersikap seolah-olah sibuk, padahal banyak waktu yang dihabiskan untuk berselancar di internet, bermain game, atau berbincang-bincang dengan rekan kerja. Meskipun sering ditegur oleh atasan, Ardi tidak merasa ada yang serius dengan peringatannya. Ia merasa bahwa pekerjaannya aman, bahwa posisinya tidak akan tergantikan begitu saja. Namun ketidaksungguhannya dalam bekerja mulai membawa dampak. Suatu hari proyek besar datang, sebuah kesempatan yang Ardi tunggu-tunggu. Ini adalah proyek yang bisa mempercepat karirnya, yang bisa membawanya ke posisi yang lebih tinggi, dengan gaji yang lebih besar. Proyek itu penting, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk dirinya. Namun sesuatu yang besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Ardi seperti biasa tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ia memilih untuk menunda pekerjaan, berpikir bahwa masih ada waktu. Ia bahkan mengalihkan perhatian tim dengan alasan-alasan yang tidak penting, berharap mereka bisa menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya ia tangani. Hari demi hari berlalu, waktu semakin dekat, dan tim yang seharusnya bekerja sama mulai merasakan beban yang tidak adil. Ketika hari besar itu tiba, dan hasil pekerjaan Ardi yang belum selesai terbuka untuk bosnya, Pak Hendra, situasi yang semula tenang berubah tegang. Pak Hendra yang dikenal tegas dan tidak mudah terpengaruh memanggil Ardi ke ruangannya. Suasana di ruang itu terasa sangat berat, seakan setiap detik berlalu seperti setahun. Ardi berdiri di depan meja bos, mencoba menjaga ketenangan meskipun hatinya berdebar hebat. Pak Hendra menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Ardi, kamu tahu apa yang kami harapkan dari proyek ini. Kami bergantung padamu, tetapi kamu tidak menunjukkan dedikasi yang kami perlukan. Proyek ini tidak selesai tepat waktu, dan itu berimbas pada seluruh tim. Ardi mencoba untuk berbicara, namun kata-kata itu terasa berat di lidahnya. Pak, saya akan berusaha lebih baik. Tolong beri saya kesempatan. Pak Hendra menarik nafas panjang. Kesempatan itu kamu sia-siakan. Ardi, kamu sudah diberikan banyak kesempatan. Kami butuh orang yang bisa kami percayai. Maaf, tapi kamu harus pergi. Kata-kata itu terasa seperti batu yang jatuh di dadanya. Ardi merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba berhenti berputar. Dalam sekejap, segalanya berubah. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan impian yang sudah ia bangun selama ini. Ia merasa seolah seluruh hidupnya hancur. Beberapa minggu setelah pemecatan itu, Ardi mencoba untuk bertahan. Ia mencoba untuk mencari pekerjaan baru, tetapi setiap kali ia menghadapi wawancara, ia merasa cemas dan tidak percaya diri.
mengingat kegagalan di tempat kerjanya yang lalu. Ia merasa bahwa setiap langkahnya hanya membawa dia lebih dekat pada kenyataan pahit. Waktu terus berjalan, tetapi tidak ada yang berubah. Ardi merasa semakin terasing, semakin jauh dari masa depan yang cerah yang dulu ia bayangkan. Ia merasa putus asa, dan semakin lama perasaan itu semakin menggerogoti dirinya. Pagi hari terasa lebih berat. Ia bangun dengan perasaan kosong dari hari-hari berikutnya, hanya berisi pencarian kerja yang sia-sia. Di tengah perusahaan itu, Ardi mulai merasakan dampak emosional yang lebih besar. Stresnya semakin meningkat. Ia merasa cemas, gelisah, bahkan mulai merasa depresi. Setiap kali melihat temannya yang sukses, ia merasa semakin terasing. Setiap kali ia membuka email dan menemukan panggilan wawancara, hatinya semakin hancur. Namun ada satu hal yang membuatnya terjaga, penyesalan. Ia sering teringat kata-kata Pak Hendra, dan ia mulai menyadari bahwa kegagalannya bukan hanya karena perusahaan yang tidak memberinya kesempatan, tetapi karena dirinya sendiri yang tidak menghargai kesempatan yang ada. Ia mulai menyesali setiap hari yang ia buang untuk menunda pekerjaan, setiap keputusan buruk yang ia ambil, dan setiap alasan yang ia buat untuk tidak bertanggung jawab. Ardi merasa hidupnya telah menjadi neraka. Rasa dendam dan kekecewaan menguasainya. Ia mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan sistem, dan menyalahkan keadaan. Setiap kali ia melihat seseorang yang lebih sukses darinya, ia merasa marah dan terhina. Ia merasa bahwa dunia tidak adil, bahwa ia tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia terima. Namun semakin ia memendam rasa marah itu, semakin ia merasa terperangkap dalam kesedihan yang semakin dalam. Kesehatannya terganggu, ia mulai sakit kepala setiap hari, dan tidur pun menjadi hal yang sulit didapatkan. Bahkan ia tidak ingin keluar rumah. Ia merasa dunia telah menutup pintunya, dan Ardi semakin terjebak dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam setelah seminggu tanpa tidur nyenyak, Ardi duduk sendirian di ruang tamu dan merenung. Air mata mulai mengalir, bahkan karena penyesalan yang lebih, tetapi karena ia akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Ketika kita tidak bertanggung jawab, kita bukan hanya merusak karir kita, tetapi kita juga menghancurkan hidup kita sendiri. Ia memutuskan untuk berhenti menyalahkan orang lain, berhenti merasa menjadi korban keadaan. Ardi mulai memperbaiki diri. Ia membaca buku tentang manajemen waktu, belajar tentang tanggung jawab, dan mulai menyusun rencana hidup baru. Proses itu tidak mudah, tetapi langkah kecil yang ia ambil memberinya kekuatan untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, Ardi akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Meskipun tidak langsung berada di posisi tinggi, ia merasa lebih puas. Ia bekerja keras dan sepenuh hati, tidak lagi mencari jalan pintas. Ia menghargai setiap kesempatan dan mulai belajar untuk lebih sabar dengan dirinya sendiri. Pesan moral dari kisah ini, kehidupan dunia kerja penuh dengan tantangan. Seringkali kita dihadapkan pada godaan untuk menunda, untuk mengabaikan tanggung jawab, atau untuk mencari cara pintas. Namun apa yang sering kita lupakan adalah bahwa setiap keputusan yang kita buat akan membentuk kehidupan kita di masa depan. Azab kehidupan tidak selalu datang dengan cara dramatis. Kadang ia datang dalam bentuk penyesalan yang terus menghantui kita, dalam bentuk kehilangan arah dan kepercayaan diri. Namun perubahan selalu mungkin. Mulailah bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil. Hargai kesempatan yang ada, dan jangan pernah lari dari tanggung jawab kita. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa menghindari azab kehidupan yang datang dari ketidaksungguhan. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.